Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, walaupun kita masih melihat banyak bangku yang belum terisi, sambil kita menantikan teman-teman kita, jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya berikan kesempatan untuk seluruh jemaat mengambil waktu untuk mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah pada minggu hari ini. Mari kita naikkan pujian syukur kita dan doa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Karena pada minggu kali ini, minggu kedua di bulan Juni 2022, kita masih diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam khotbah dan salam. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dari nama Yesus terus bersuara. Nomor 100, hanya Allah. Ah
Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, mungkin yang tadi pada awal belum ada di tempat ini dan belum saling memberi salam satu dengan yang lain, saya persilakan untuk saling tersenyum, dibuka sebentar maskernya, tersenyum, memberikan salam. Salam corona boleh, salam jabat tangan sudah bebas ya sekarang, silakan. Kita akan memuji Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan. Mungkin ada di antara jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan
Saya persilakan. Oh, langsung ditunjuk ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, saya ingin bersaksi kejadiannya satu hari sebelum Lebaran. Waktu itu, hari itu hari Selasa pagi, saya berangkat lebih pagi dari biasanya. Jalanan masih sepi, kemudian sampai di daerah Arhanut Karangploso, saya melihat di depan saya itu ada motor boncengan 3. Jadi yang mengendarai seorang pria, kemudian membonceng 2 orang wanita berbaju muslim. Jadi bisa dibayangkan bajunya panjang gitu ya. Dan 2 orang wanita yang dibonceng itu duduk miring. Kemudian saya melihat truknya itu udah masuk di ban. Nah waktu itu yang mengendarai sangat kecepatan tinggi gitu. Jadi saya mau balap motor itu untuk ngasih tahu, tapi saya ambil kiri soalnya motor itu di tengah gitu. Jadi saya ambil kiri, saya balap dengan kecepatan tinggi. Saya sempat ngomong sama orang itu, saya bilang, "Mbak, awas roknya," gitu. Dan dia langsung angkat roknya, terus tapi dia tetap dengan kecepatan tinggi. Kemudian karena terlalu kecepatan tinggi dan saya mungkin terlalu ambil kiri, jadi saya nggak lihat di sebelah kiri itu ada tiang lampu, tapi dia nggak berdiri di trotoar, dia berdiri di aspal, jadi menjorok ke aspal gitu. Terus kayak ada semen sepatunya gitu. Nah saya nabrak itu. Akhirnya saya jatuh. Waktu itu di belakang saya ada banyak kendaraan motor, terus ada mobil juga. Saya nggak tahu tepatnya gimana saya jatuh. Waktu itu yang terpikir di benak saya cuman Tuhan tolong supaya nggak ada yang patah gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya dibawa ke pinggir sama banyak orang, ada yang stop mobil di belakang, tapi orang yang saya kasih tahu itu mereka lihat saya, tapi mereka nggak berhenti, mereka jalan terus gitu. Kemudian setelah sampai di pinggir, saya dipapah, saya nggak bisa gerak, terus saya periksa semua tulang-tulang saya. Saya waktu itu berpikir, oh ini nggak mungkin ada yang patah, tapi kalau retak juga saya nggak tahu karena saya nggak bisa ngerasain sakit juga waktu itu. Saking campur aduk takut, panik, kaget, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Dan waktu saya jatuh itu saya sempat dalam hati bilang, Tuhan, Febri nggak lagi ngelakuin hal yang buruk, Febri lagi nolongin orang, tapi kenapa Febri jatuh gitu kan? Sempat keingat waktu itu. Selama bertahun-tahun pulang pergi kerja ke Lawang PP, nggak pernah sekalipun saya itu terpleset gitu. Kemudian waktu musim hujan yang pas deres-deresnya di Karangploso itu sempat banjir, dan waktu itu saya sempat waktu pulang nangis karena banjir gitu kan. Saya takut kena arus, tapi puji Tuhan sampai di rumah juga dengan selamat gitu loh. Tapi kenapa pada saat itu Tuhan izinkan hal itu terjadi? Sempat kayak kecewa gitu loh, Tuhan kenapa gitu. Terus seketika saya berpikir, teringat tentang kisahnya Ayub, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Dan akhirnya pikiran saya itu teralihkan, langsung saya fokus pada kejadian di tempat. Jadi kayak saya berpikir sendiri gitu loh dalam pikiran saya. Tapi ketika orang-orang itu semua yang nolong saya pergi, ada satu orang mas-mas, dia tinggal di situ sama saya. Terus dia tanya, Mbak puasa apa enggak? Terus saya bilang enggak. Oh ya udah. Terus masnya itu pergi beli minuman. Terus masnya bilang, oke Mbak, rumahnya di mana? Saya antar pulang ke rumah. Motornya saya taruh di bengkel. Nanti motornya saya bawain ke rumahnya Mbak. Saya minta nomor HP-nya apa segala macam. Hari-hari ini ya saya berpikir kayak ini beneran mau tolong atau enggak ya? Sempat ragu gitu. Tapi masnya bilang katanya, saya orang Batu, saya ini mau ke puskesmas Karangploso karena adik saya itu opname kena demam berdarah. Dokter bilang pagi ini udah boleh pulang, jadi pagi ini saya jemput. Cuman karena mbaknya kondisinya kayak gini, jadi waktu itu berdarah di sebelah sini. Terus luka-luka yang lainnya saya belum bisa periksa karena saya masih pakai jaket apa segala macam. Tapi helm sama sepatu rusak, jaket semua rusak. Terus habis itu masnya bilang,
saya harus antar sampai pulang dulu baru saya urus adik saya, kata masnya seperti itu. Jadi saya minum, saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa berdiri. Terus masnya dengan pelan-pelan membopong saya gitu. Masnya taruh motor saya di bengkel dulu, saya tinggal di situ sebentar. Jadi motor saya itu bannya itu ke sebelah kiri, setirnya tetap lurus gitu. Jadi walaupun dia bisa nyala tapi nggak mungkin bisa jalan gitu. Kemudian saya diantar pulang, waktu itu jalan pelan banget, soalnya kalau kena jalan nggak rata aja kayak pusing, terus badan sakit semua gitu. Kemudian sampai di rumah, diantaranya kebetulan dari bawah ya, bukan dari atas. Jadi dari bawah itu kan harus naik tangga dulu baru bisa nyampe di rumah. Nah itu masnya bopong saya, terus masnya bilang, masnya tuh badannya gemeter, saya bisa ngerasain karena kan saya agak di bopong gitu ya. Terus masnya bilang, ya ampun mbak, saya itu loh masih dredeg, bahasa Jawanya dredeg, artinya saya tuh masih gemeteran gitu melihat kejadiannya mbak. Saya pikir mbak itu gak akan mungkin bisa berdiri karena kontrol 3 kali, terus parah banget, kenceng banget jatuhnya, kata masnya gitu. Terus saya bilang, iya mas, aku loh gak bisa ngerasain, maksudnya jatuh tuh kayak apa, aku gak ngerti. Masnya bilang seperti itu. Jadi intinya sebenarnya saya harusnya lebih parah dari yang saya bisa jalan, padahal seharusnya masnya bilang saya nggak mungkin bisa bangkit, nggak bisa dibopong atau seperti itu ya. Terus habis itu sampai di rumah, kepala ruangan saya telepon, terus beliau bilang periksa aja ke dokter karena kita nggak tahu. Terus akhirnya saya diantar ke IGD. Nah pas di IGD itu saya cuma dirawat luka gitu aja, terus diperiksa-periksa, katanya aman, nggak ada yang patah atau apa gitu. Terus habis itu 15 menit kemudian teman saya yang jaga di IGD, kebetulan dia libur, rumahnya di daerah sekitar Rumah Sakit Baptis, dia datang, langsung saya dipasang infus, saya dikasih analgesik yang bagus, yaitu karena dia datang, libur datang, terus habis itu akhirnya saya bisa jalan. Pas pulang saya bisa keluar dari IGD gitu tanpa harus pakai kursi roda atau bantuan yang lainnya. Dan waktu perjalanan pulang dari Karangploso ke rumah itu mas yang tolongin saya itu sempat bilang kayak gini, walah mbak nolongin orang sampai apes yo, katanya gitu. Terus saya bilang, oh enggak mas, enggak ada apes, apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya itu yang terbaik. Tuhan izinkan kayak gini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kasih setelah kejadian ini, saya bilang kayak gitu. Dan habis itu nggak berhenti sampai di situ pertolongan Tuhan. Waktu saya sampai di rumah, semua saudara, teman-teman kunjungi, terus kasih saran ini itu, suruh pijet apa segala macam. Saya mikir ya aduh badan aja masih sakit semua, masa disuruh pijet. Tapi ada satu sahabat saya datang, dia datang jam 8 malam sampai jam 10 malam, dia pijitin badan saya dari dari atas sampai bawah sampai saya ketiduran. Saya nggak tahu, bahkan dia pulang saya nggak tahu. Dan puji Tuhan besok paginya saya sudah bisa mandi, angkat gayung gitu ya. Nah dari kejadian ini saya mau membagikan ke Bapak Ibu bahwa ternyata poinnya itu bukan apa yang terjadi sama saya gitu, bukan masalah yang terjadi sama saya atau kecelakaan yang terjadi sama saya, tapi poinnya adalah bagaimana respon saya terhadap kejadian itu. Karena kalau diruntut gitu ya, 2 minggu sebelum kejadian itu tuh saya ada di posisi dimana sukacita yang saya alami dalam hidup saya itu udah stabil, seperti yang saya saksikan di kesaksian sebelumnya itu, Bapak Ibu kalau ingat bahwa sukacita yang saya alami sebelumnya itu kan kayak naik turun gitu ya, hari ini mood, hari besok nggak mood, overthinking kayak gitu-gitu. Tapi dalam 2 minggu sebelum kecelakaan itu benar-benar sukacita saya itu stabil gitu. Dan pas puncaknya waktu saya kecelakaan itu, kalau dipikir-pikir kan harusnya saya sedih ya, motor juga nggak habis sedikit, badan saya juga sakit semua. Dan waktu itu tangan kanan, tangan kiri, bahu semua, kaki, tulang ekor yang paling parah, saya duduk aja bingung kayak nggak bisa menempatkan diri. Saya juga nggak bisa ngebayangin sebenarnya jatuhnya itu seperti apa karena sampai semua badan saya itu sakit gitu loh. Maaf, paha sebelah kanan memar itu besar banget, dengkul sebelah kiri itu sampai bengkak. Terus nggak bisa angkat tangan gini aja nggak bisa, itu kanan kiri, dan jalan aja harus ditolong. Tapi di saat yang bersamaan ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, Tuhan juga kasih pertolongan waktu itu. Terbukti dari Mas yang saya nggak kenal, harusnya dia juga urus adiknya, itu juga hal yang penting, tapi Tuhan kirimkan untuk tolong saya. Kemudian teman saya yang di rumah sakit, dia libur datang,
yang saya tadinya di rumah sakit cuman ditangani dengan rawat luka aja, tapi teman saya inisiatif langsung pasang plak, langsung saya diinjeksi analgesik yang bagus, akhirnya saya bisa jalan. Gak berhenti di situ, sampai di rumah ada sahabat saya yang datang pijitin badan saya sampai akhirnya paginya saya bisa mandi. Jadi dari situ saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa poinnya adalah bukan apa yang terjadi atau masalah yang terjadi, tapi poinnya adalah bagaimana kita berespon terhadap masalah itu. Dan saya bersyukur sampai detik ini Tuhan selalu menuntun untuk bisa mengerti hal seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya ingin menyaksikan sesuatu. Ya, ada salam dari anak saya Yosef dari Afrika. Dia sudah 1 minggu ini sudah mulai beraktivitas sebagai staf di PT Bini. Ya puji Tuhan, selama perjalanan dia dari masa karantina tiba di Afrika, kemudian masa karantina lagi, semuanya boleh berlalu atas anugerah Tuhan. Tidak ada sakit, walaupun sempat mau berangkat tuh sempat sakit, tetapi dia boleh sehat dan akhirnya bisa masuk di tempat lokasi perusahaan itu berada, karena tempat karantinanya ke tempat lokasi itu agak jauh. Jadi waktu pertama dia di tempat karantina itu saya agak sedih gitu, katanya perusahaan Bonafit kok kering kelontang seperti ini ya. Jadi sebagai seorang ibu tuh adalah perasaan gimana makannya, nanti kondisinya gimana, seperti itu. Apalagi dia video call lihat kamar mandinya gitu kan. Ada terenyuh gitu, agak terenyuh, tapi saya boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Walaupun dia di tempat yang jauh, ternyata di sana itu ada orang-orang Jawa. Tukang masaknya itu orang Jombang. Kokinya orang Jombang, terus teman-temannya itu ada orang Jawa Tengah. Jadi di sana itu Afrika rasa Jawa. Dia kirim video call makan nasi kuning, walaupun nasi kuningnya di sana nggak sama dengan di sini ya. Nasi kuningnya itu dari beras biryani, beras yang nggak mau menyatu dengan temannya itu yang cacat itu nasi kuning ngopo toh ya sih. Tapi itulah sukacitanya daripada dia makan pisang rebus. Karena di sana beras sangat mahal. Terima kasih untuk doa-doanya. Terus doakan karena masa adaptasi sistem pekerjaannya tidak sama dengan di Indonesia. Kemudian juga seniornya itu orang dari Cina, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Cina. Jadi apa ya, kayak translate-nya kayak bingung aku ngomong sama orang ini. Tapi doakan. Terima kasih, salam dari Yosef untuk jemaat di GMI yang terus menopang dalam doa. Terima kasih. Nanti untuk kesaksian baik dari Kak Febri maupun kesaksian salam saya mau didoakan dan doa semua. Baik, kita akan mengutus anak-anak untuk maju ke depan dan akan dilayani secara tersendiri. Saya undang adik-adik untuk maju ke depan dengan kita iringi satu pujian. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua. Minta kesediaan Oma Marta Sela untuk mendoakan anak-anak. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sangat peduli dalam kehidupan kami semua sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, terlebih dari anak-anak yang saat ini ada berdiri di hadirat Allah, siap untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggunya, dan kiranya Roh Allah yang kudus bekerja sehingga apa yang disampaikan, apa yang mereka
mereka terima, itu semua Tuhan sucikan, kuduskan, dan bermanfaat bagi pertumbuh kembangan kehidupan iman anak-anak ini dari masa sekarang sampai masa tuanya kelak. Terima kasih Bapa di surga, puji syukur kami kepadamu demi nama Yesus Kristus yang mengasihi anak-anak. Amin. Amin. Selamat beribadah. Sudah saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan maju ke depan. Minta kesediaan Ibu Deja untuk Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk hari yang baru, sukacita yang baru. Kami boleh dilayakan Tuhan untuk memuji, menyembah, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami di dalam hari-hari hidup kami. Dan berkat yang Tuhan berikan ini kami kembalikan apa yang ada pada kami. Maka kami berdoa Tuhan memberkatinya, memberkati hamba Tuhan yang mengurus keuangan, supaya semuanya bisa dipakai untuk kelebaran Injil di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Cicilo Teluk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Menyatakan perhatian sejenak untuk warga jemaat pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini untuk beribadah bersama. Dan jikalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, berdiri sebentar. Oh ada. Nona, boleh kenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Linda dari Sumba Timur. Linda dari Sumba Timur. Dinda. Dinda. Oke, Adinda. Oke, terima kasih. Dinda aja. Dinda tanpa A ya. Oke, selamat datang Dinda, Tuhan berkati. Ya, bagi jemaat yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi gembala atau majelis jemaat setelah kebaktian ini atau pada hari kerja di kantor gereja. Di halaman 2 dari warta jemaat kita ada nomor HP gembala yang bisa dihubungi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, masih usia di sekolah minggu atau remaja yang ingin belajar menari khususnya tamborin, dapat mengikuti latihan menari bersama dengan Ibu Stefani Aulu pada setiap hari Sabtu jam 3 sore. Kemudian seperti yang tertulis di box persembahan kita, box persembahan kita pada bulan ini dikhususkan untuk mendukung pelayanan KTM pada tahun ini.
Kemudian yang ketiga, GMI Tesalonika Batu mengajak Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk bersekutu bersama dalam rangkaian doa 1 jam saja pada setiap hari Sabtu jam 6:30 pagi di gereja. DSJS, doa 1 jam saja pada setiap hari Sabtu 6:30 pagi. Kemudian pagi ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Awasuni Manaransya, pasti semua sudah mengenal beliau juga pada minggu yang akan datang. Gak usah berdiri Bapak ya. Kemudian seperti biasanya persiapan ibadah dan latihan diadakan pada setiap hari Sabtu jam 6 sore bagi semua yang bertugas, baik itu yang melayani sekolah minggu, remaja, kemudian liturgos, singers, pemain musik, bahkan operator LCD, penanggung jawab ibadah dan juga yang berkhotbah diharapkan dapat mengikuti ibadah persiapan hari Sabtu. Jadwal pelayanan kategorial, sekolah minggu sementara berlangsung, persekutuan pemuda sebentar sore jam 4, ya persekutuan pemuda yang pemuda dan remaja boleh mengikuti, akan diadakan di Cafe Among Tani, Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin, Mamre yang lama, mungkin lebih dikenal Mamre yang lama, sekarang Among Tani, Cafe Among Tani, apa dibilangnya itu angkringan Jogja kalau nggak salah ya, angkringan Jogja. Jadi silakan yang anak-anak remaja dan pemuda boleh hadir. Kalau nggak tahu tempatnya mungkin bisa dikumpul di sini dulu atau bagaimana ya Pak? Iya. Ya kumpul di gereja nanti biar berangkat bersama ya, Kak Fani ya. Kak Fani kalau di pemuda dipanggil Kak, kalau di PW dipanggil Ibu ya, jadi Ibu Kak Fani. Kemudian persekutuan wanita kita akan beribadah sekarang pada setiap enggak setiap 2 minggu sekali, pada tiap hari Senin, pada Senin 2 minggu sekali, dan pada hari Senin besok kita akan beribadah bersama di gedung gereja ini yang melayani firman Tuhan Ibu Lujeng dan yang liturgosnya Ibu Nini. Mari ibu-ibu dan yang ibu-ibu muda kita boleh berkumpul bersama untuk kita beribadah. Sudah lama sekali kita bersekutu. Kemudian jumlah persembahan minggu yang lalu adalah 1.643.000. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan sesuai dengan janjinya di dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Pengeluarannya ada tertera di halaman yang terakhir sebesar 925.000. Kemudian jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun dengan kado dari Filipi 1 ayat 9-11 kepada Ibu Widi Ilu ya, Ibu Widi Ilu. Ya betul ya, Ibu Widi Ilu Nona Maatiri. Kemudian Ibu Kusiana Ibu Kundasuki pada tanggal 14 Juni dan anak Esra Ivan Krisnanda pada tanggal 14 Juni juga. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mengucap syukur secara bersama. Kemudian kaum pria akan mendoakan bangsa dan negara dan juga dunia. Kita mendoakan khususnya untuk persiapan pemilu tahun 2024 ini agar bangsa dan negara kita tetap aman dalam situasi politik pada saat itu. Kita doakan supaya Tuhan melindungi kita dan juga rencana poin-poin yang keempat secara khusus untuk program pemerintah pemindahan ibu kota negara. Kemudian kaum bapak akan mendoakan 2 kesaksian tadi, mendoakan Ibu anak Yosef di Afrika supaya Tuhan tolong dia dalam beradaptasi dengan bahasa, dengan makanan, ya itu bukan hal yang mudah. Dengan makanan pasti badannya agak kurus dikit, ya karena makanannya nggak sesuai kan dengan lidahnya. Tapi kita berdoa supaya itu semua tidak mengganggu. Kemudian juga doakan Ibu Nona ya, Nona Febri dalam pekerjaan dan tanggung jawab dan juga pemulihan. Sudah pulih betul-betul? 100% untuk puji Tuhan. Dan doakan hambanya ini dalam pelayanan di rumah sakit. Kemudian kaum wanita akan mendoakan pokok doa GMI Tesalonika Batu. Di poin yang ketiga kita mendoakan khususnya untuk setiap keluarga yang punya anak pasti punya kebutuhan yang ekstra mengakhiri semester ini. Kita doakan supaya tiap keluarga Tuhan cukupkan. Ada yang anaknya naik kelas, ada yang anaknya lulus,
masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu ada kebutuhan ekstra. Kita doakan setiap keluarga dan rumah tangga Tuhan cukupkan. Kemudian poin yang kelima untuk kaum wanita, mendoakan Bapak Oscar, anak dari Ibu Maria Awasuning, anaknya saat ini sedang di rumah sakit untuk operasi jantung pemasangan ringnya. Pak Oscar, kita doakan supaya Tuhan menolong dalam proses operasi atau pemasangan ring itu semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa bersama-sama, nanti kita tutup dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami dalam jemaat-Mu di tiap-tiap keluarga, rumah tangga, dan pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seribu lidah kami tidak mampu membilang kebaikan Tuhan bagi kami sebagai jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus secara khusus bagi jemaat yang berulang tahun, bagi Ibu Widi, Ilu, dan juga bagi Ibu Kun, dan anak kami Esra. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Tuhan Yesus karuniakan kepada mereka, langkah dan kehidupan di depan memasuki usia yang baru. Tuhan Yesus kiranya memegang tangan mereka, membuat mereka berhasil dalam seluruh apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, pergumulan-pergumulan dari anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, Tuhan jawab menurut kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk memberkati anak kami Yosef yang jauh dari tengah-tengah keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Semua yang baru kami berdoa supaya Tuhan topang, Tuhan kuatkan, dan Engkau buat dia berhasil oleh karena Engkau sendiri. Dan kami berdoa supaya Yosef mengalami Tuhan sungguh-sungguh dalam pengalaman hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Mana Febri, kami berdoa berkati dalam nama Tuhan Yesus dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di rumah sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Awas yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan taruh perkataan-perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba-Mu, menyampaikan apa yang Tuhan Yesus mau hamba-Mu sampaikan bagi semua kami, supaya kami dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan iman kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu bersama dengan Ibu. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau menampung dalam kirbat-Mu, pada waktu-Mu, dengan cara-Mu, kasih-Mu, dan kuasa-Mu, Engkau akan menjawabnya bagi kami. Semua kami yang datang dengan pergumulan-pergumulan kami secara pribadi, yang mungkin tidak terucap dalam kata kami, tapi Tuhan Yesus tahu kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, doa yang sudah dinaikkan dari hati kami, jemaat-Mu ini, Engkau menjawabnya menurut kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu, dan penyerahan diri kami kepadamu dalam perjalanan hidup kami. Kami naikkan semuanya dalam doa, dan kami menutup
menutupnya dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Setelah kita menemukannya, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan membacanya secara sama. Mazmur pasal 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan membacakannya secara serentak atau bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dan sempurna. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini aku ya Tuhan, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ku serahkan
milikku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, aku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Kita berdoa. Siapkan hati kami semua, terutama hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dilawat oleh firman Tuhan. Sesederhana apapun yang saya katakan, biarlah itu menjadi berkat bagi kami semua. Buka akal budi pikiran kami, dan terjemahkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, supaya hidup kami yang sementara ini, kami menjalani hidup yang penuh arti. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya akan membaca dari Galatia pasal 5 mulai dari ayat 16. Bapak Ibu sekalian, saya akan membaca Galatia pasal 5 mulai dengan ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging ialah berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita baca ayat 22 sampai selesai ayat 25 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang.
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, saling mendengki. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat-ayat ini di dalam gereja, di dalam jemaat, dan di dalam kehidupan kita pribadi terjadi dua ini. Jadi hidup kita itu tempat peperangan, hidup kita itu tempat persaingan, itu pribadi. Kalau jemaat, di dalam jemaat itu bisa terjadi hal-hal seperti ini, yaitu hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Dan hidup dalam daging tadi sudah dijelaskan bagian-bagian tertentu dari pembacaan kita, awal pembacaan kita. Percitraan, pertengkaran, perkelahian, mabuk, pesta pora. Udah itu ayat itu bagus sekali karena dikatakan dan sebagainya. Kalau orang tanya saya boleh nggak merokok, ayat itu saya baca dan sebagainya, karena tidak ada dalam Alkitab ayat melarang merokok, tapi dan sebagainya termasuk itu. Tapi bagian yang kedua itulah ayat 26 ya, ayat 22 yang kita baca, tetapi buah roh. Nah, itu ada 9 dan sudah ditulis di dalam pengumuman gereja itu. Tinggal Bapak Ibu mengingat, dan tidak mungkin juga saya menjelaskan 9 itu pada waktu yang singkat. Seharusnya saya menjelaskan, tapi nanti hanya 1-2 saja saya jelaskan. Dikatakan dalam ayat 22 itu, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, 2 itu ada dalam kehidupan orang Kristen, 2 itu ada dalam kehidupan gereja. Dan ini ayat saya sudah siapkan lebih dari 2 minggu. Jadi saya tidak mengkhotbah orang pribadi, tidak mengkhotbah orang kelompok, tidak mengkhotbah organisasi, tapi saya belajar dari ayat ini, dan ayat ini berbicara kepada saya. Saya berbagi tentang hidup yang berbuah. Saya tidak nembak orang ini, tidak nembak orang itu. Saya belajar dari firman ini. Dan saya bertanya kepada hidup saya sendiri. Dan sekarang bersama dengan jemaat, apakah saya hidup dalam daging atau saya hidup dalam roh? Nah, sebelumnya Bapak Ibu perhatikan saja di sini untuk pengertian atau istilah hidup. Yang kedua itu berbuah. Hidup itu saya sudah sering jelaskan, luas pengertiannya. Tapi yang gampang kita mengingatnya itu kan hidup itu 2. Bios diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biologis. Semua yang hidup, semua yang bernyawa itu bios. Dan bios itu sifatnya sementara. Dua minggu lalu barangkali saya turut memikirkan anaknya Ridwan Kamil, Iril, yang hilang di Swiss. Saya tidak ada hubungan. Mungkin secara manusiawi saya sampahnya Ridwan Kamil, tidak punya arti bagi dia. Dia orang kaya, gubernur, hebat.
Tapi dengan peristiwa itu saya nggak bisa hilang. Bahkan sampai sekarang saya katakan yang kedua kali di depan jemaat. Bagaimana Ridwan Kamil bersama dengan ibu pergi liburan ke Swiss dan mereka wisata di salah satu sungai yang bersih, bagus, jernih. Tapi tiba-tiba Eril jatuh di sungai itu. 9 hari dicari tidak dapat. Setelah dicari dan dicari, hanya dapat potongan-potongannya. Dan potongan-potongannya itu yang dikatakan Ridwan Kamil sama ibu dengan bunga di tepi sungai di Swiss itu. Selamat jalan ke tempat yang baru. Anak yang punya harapan, tapi tidak pulang ke Indonesia. Ridwan dan Kamil dengan ibu pulang ke Indonesia. Maksud saya itulah untuk menggambarkan kehidupan. Juga mungkin bulan lalu saya di depan Bapak Ibu di sini membacakan Mazmur 90 ayat 10 dan ayat 12. Bahkan saya menyanyi. Masa hidup kami 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, dan 90 tahun. Dan sisanya itu kesusahan. Maka saya nyanyikan ayat 12. Ajar kami Tuhan. Memang sepertinya yang akan kita hitung itu ialah panjangnya. Kalau kita mendoakan orang ulang tahun. Saya tadi malam WA Pak Dr. Yermi, Ibu Queen ulang tahun. Hampir terlambat, tapi saya ingat tadi malam. Ulang tahun itu umur kita bertambah atau berkurang? Ya silakan terjemahkan. Mungkin bertambah jumlahnya, tapi berkurang. Sehubungan dengan itu, bios itu berarti bios itu hidup kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu terminal kepada terminal yang lain. Dari satu pulau kepada pulau yang lain. Terima kasih seorang tamu kita dari Sumba. Dan saya sudah keliling tempatnya sampai ke Sumba Barat ya. Dan mamanya terima saya dengan baik. Sehingga sampai sekarang ada komunikasi dengan keluarganya. Sumba, Alor, Rote, puji Tuhan. Tapi itu satu perjalanan. Perjalanan di mana perjalanan hidup kita. Ya saya rindu pergi lagi. Tapi apakah itu bisa? Saya nggak tahu. Mungkin hanya sekali saja ke Alor, ke Rote. Saya tidak tahu. Kalau maunya itu mau. Nanti tanggal 5 Juli saya berangkat ke Bali. Sudah ada 3 bulan yang lalu tiketnya disiapkan. Hotelnya disiapkan oleh sekelompok alumni. Antara lain itu Pak Tahir yang turut menyiapkan tiket saya. Ini hidup kita seperti itu, perjalanan bisa satu pindah ke tempat-tempat seperti itu. Dan kita bersyukur. Jadi saya menjelaskan dulu arti hidup itu hidup yang biasa ini. Tapi hidup yang biasa ini berjalan terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalimantan ya Ibu ya. Pak Nikur ada tamu dari Jepang, 5-6 orang Jepang. Dari tempatnya, dari kampus kita bawa sampai di Sintang.
tempat-tempat lain. Dikirim semua gambar ke saya. Saya memuji Tuhan. Saya bilang, Pak Niko, misionari yang datang dari Jepang itu 1 tahun belajar bahasa. Kalau bisa juga belajar budaya. Kalau bisa juga belajar pelayanan kita. Kalau dulu harus masuk mission house. Puji Tuhan. Itu namanya perjalanan bios. Apa yang ingin saya katakan? Satu saat bios itu terhenti. Anak saya namanya Karen, umur 27 tahun terhenti. Wisuda dengan nilai terbaik di I3. Tapi terhenti umur 27 tahun. Ibu saya memang sudah tua. Tapi tahun 2000 sakit yang sudah lama bertahun-tahun. Saya pulang, saya masih bertemu dia. Saya tiba sore, malamnya meninggal. Besok malamnya tidak ada hubungan dengan meninggal itu, tapi ada gempa besar di Bengkulu. Sehingga orang yang sedang menunggu ibu saya semua pergi. Tapi saya tidak pergi, saya tetap dalam rumah kami menjaga ibu yang sudah tidak bernyawa lagi. Pohon kelapa sampai begini digoncang, tapi saya sayang ibu, saya jaga ibu. Pengalaman ini bukan pengalaman saya saja, pengalaman ini adalah pengalaman semua orang. Bios berakhir. Berarti kalau kita masih ada itu apa yang kita bersyukur? Kita mengucap syukur. Tapi bukan hanya bersyukur, kalau kita masih ada itu, yang terbaik yang ingin kita pikirkan sebentar, apa yang ingin kita lakukan? Kalau rekan-rekan saya dalam WAI 3 itu seringkali memakai istilah, kalau orang ulang tahun, selamat untuk hidup yang bermakna. Mereka pakai istilah itu. Tidak ucapkan selamat ulang tahun, tapi selamat hidup yang bermakna atau makin bermakna. Selamat hidup makin berarti. Hidup yang bios satu saat terhenti. Tapi hidup yang kedua juga kita sudah tahu semua, karena saya menjelaskan dulu di sini hidup yang berbuah, baru nanti menjelaskan buah. Zoe, hidup yang kekal. Ibu Gana, saya diberkati dalam kebaktian rumah tangga minggu lalu. Intinya, apa yang kita bawa kalau kita mati? Selama ini kita berpikir barangkali diri kita sendiri. Tapi Ibu Gana, kalau sempat khotbah di sini, saya mau beri kesempatan. Yang kita bawa itu bukan diri kita sendiri, tapi apa yang kita buat di dalam dunia ini, perbuatan baik yang kita buat di dalam dunia ini, menyertai kita kalau kita mati. Menyertai kita. Ibu sudah kumpulkan banyak ayat, dan saya minta Nabila khotbah itu ditulis. Memang ada rekamannya. Saya memang juga sering menyampaikan kepada saudara seperti ada dalam sini nasihat gembala itu. Galatia 6 ayat 9. Supaya kita semasa masih ada waktu, kita berbuat baik. Nah, kata berbuat baik itu, sementara masih ada waktu kita berbuat baik. Karena saatnya akan tiba malam. Kita tidak bisa lagi berbuat baik. Tetapi ternyata perbuatan baik itu punya akibat dalam kekekalan. Punya akibat.
Perbuatan baik itu menyertai kita. Perbuatan baik kita itu dihargai oleh Tuhan. Dan dihargai oleh ribuan orang yang kita bawa kepada Tuhan. Perbuatan baik. Sangat luas khotbah Ibu Gana dan saya senang. Silakan kalau Ibu ada kesempatan, ya mungkin lama sekali saya minta Ibu menyampaikan firman Tuhan kepada kami, baru minggu lalu. Saya diberkati, bukan saya main-main, diberkati sekali. Nah, yang kedua dalam judul ini ialah berbuah. Berarti itu berbuah. Dan berbuah itu ialah disebutkan mulai dari ayat 22 itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Hidup kita sekarang dituntut untuk berbuah. Saya tidak sempat beli banyak, maunya beli 50 buah. Hanya beli 2 macam aja. Jadi hanya untuk menggambarkan hidup kita mungkin berbuah manis atau berbuah asam. Saya mengikuti Bapak Octavianus berkhotbah di Bengkulu. Saya penerjemahnya ke dalam bahasa daerah. Saya umur 15-16 tahun dan beliau khotbah kepada banyak orang. Beliau bawa daun belalang. Ada waktunya beliau minta kelapa untuk menggambarkan dosa itu sama seperti kelapa itu kalau kita buka sudah itu itu binatang monyet menurut beliau. Udah itu udah terbuka, dia masukkan tangannya di sini, udah itu nggak bisa keluar lagi. Saya nggak ngerti, tapi saya ikut aja. Beliau membawa lalang, ilalang kemana-mana. Dosa itu sama seperti ilalang ini. Kalau dipotong di sini, dibakar di sini, hanya daunnya terbakar, tapi akarnya tidak terbakar. Ya, Sumba Timur. Kalau bulan Agustus terbakar semua ini alang-alang. Bisa kita sejauh memandang tidak melihat pohon. Seperti di negara-negara yang gersang, mungkin di Afrika ada dia. Sejauh mata memandang nggak ada pohon. Tapi kalau tiba hujan, kembali hidup lagi. Nah, beliau almarhum ingin menjelaskan begitu juga dosa. Kalau tidak dicabut, gampang sekali kumat. Tapi saya tidak menjelaskan itu panjang. Saya ingin menjelaskan ayat 22 itu. Tetapi buah roh. Atau buah ini. Satu istilah saja yang kita lihat di sini, kasih. Saya sebenarnya dalam hati itu sukacita sekali. Saya mau melompat-lompat sini, tapi Pak Minggu sudah tua, melompat-lompat enggak ini lagi. Tapi sebenarnya saya ini sukacita sekali dalam hati. Kenapa? Hari Sabtu kemarin ya, Sabtu itu ya, saya periksa di dokter. Sini ada 2 perawat. Mereka tahu apa yang saya katakan. Gula darah saya 126. Tadinya itu 300 berapa gitu. Tapi sekarang 126. Ya Nona ya, gula darah itu harus di bawah 200. Maka saya tersenyum sendiri. Gula darah bukan tekanan darah, tapi tekanan darah juga luar biasa. Tekanan darah berapa? 120/80.
Tekanan darah anak muda. Tapi ini ibu yang di belakang ini, minta maaf kalau di I3 dia asisten saya, tapi kalau di sini dia anggota gereja. Jadi dia itu boleh bicara terus terang kepada saya. Pak, jangan sombong Pak. Siapa yang berani bilang kepada pendeta, jangan sombong Pak, hanya asisten saya. Terima kasih Ibu Stipani. Karena saya bergurau aja, Ibu Stipani boleh enggak besok saya di gereja ini mau khotbah pakai kaos saja. Pakai kaos tapi yang bundar di sini. Saya ingin tunjukkan bahwa saya sudah agak langsing. 15 cm ya. Celana saya dikecilkan 15 cm, tapi masih kelihatan. Ya, saya mau katakan itu, saya bersyukur, saya senang sekali. Mari kita renungkan tidak banyak, tapi satu demi satu sejauh mana nanti, karena saya dibatasi oleh waktu. Waktu itu saya sendiri menentukan, maka saya harus taat. Tadi ada apa ya, Ibu Hani bilang ada SJS, ya, doa 1 jam saja. Jadi persekutuan doa Sabtu itu 1 jam saja, dari awal sampai akhir. Dan untuk sementara saya pimpin sendiri. Hanya ada yang pimpin nyanyian, 1-2 nyanyian. Udah itu kita berdoa. Berdoa seperti kemarin itu saya ngajar bagaimana menyembah Tuhan. Tidak minta, jangan minta dulu. Kita kadang-kadang kalau berdoa itu minta. Jangan minta. Kita sembah Tuhan, puji Tuhan, saya agungkan Tuhan, saya muliakan Tuhan, saya besarkan Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam negara kami, dalam keluarga kami, puji Tuhan. Itu namanya memuji Tuhan. Tidak ada permintaan. Terima kasih yang hadir. Yang belum hadir silakan Sabtu ini. Tapi kalau hadir mendaftar kepada Ibu Aun. Karena kemarin itu ada 2 jenis lain-lainnya. Memang saya nggak bilang, tapi ya datang aja lain-lainnya. Doa 1 jam saja. Saya terinspirasi di Surabaya ada GSJS, gereja 1 jam saja. Tidak usah bertele-tele, 1 jam saja. Ribuan orang hadir. Nah, maka yang ingin saya katakan di sini, saya langsung melompat kepada isinya dan bertanya kepada diri kita sendiri. Tetapi buah roh ialah kasih. Nggak usah kita mengkhotbah siapa, nggak usah. Tapi firman Tuhan katakan buah roh ialah kasih. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kasih itu ada 4, tapi di sini saya tidak jelaskan 4 itu. Saya mau langsung aja di sini karena waktunya singkat. Saya bisa jelaskan, bisa sebut, saya tulis apa itu, tapi nggak usah. Kasih antara bapak dan anak, kasih antara suami dengan istri, kasih antara kita dengan sahabat, itu ada istilah masing-masing. Tapi kasih yang ada di sini ialah kasih agape. Agape itu ialah kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kalau dari kita sendiri, kasih kita bisa putus. Kalau dari kita sendiri, kasih kita bisa berhenti. Kalau dari kita sendiri, kasih itu menuntut, bisa kecewa. Tapi kalau kasih dari Tuhan itu namanya agape. Agape itu kasih itu berkorban. Kasih itu memberi perhatian. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak perlu penghargaan. Kalau saya beri ini kepada kamu, saya akan mendapat ini. Tidak. Itu bukan kasih.
Kalau saya tersenyum kepada kamu, kamu tersenyum kepada saya. Tidak, bukan itu. Kasih itu kita berbuat sesuatu seperti Tuhan berbuat kepada kita. Dan itu memang hanya ada dalam istilah ini, buah roh. Buah roh, berarti Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengeluarkan kasih. Keluar kasih. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya, saya kadang-kadang itu tidak mau berpikir besar-besar, biasa-biasa saja. Dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap hari, apa saja yang kita bisa lakukan, bisa mengeluarkan kasih. Jangan bawa setumpuk apa, baru itu kasih, bukan. Berbuat kecil aja dengan hati yang tulus, senyum saja dengan hati yang tulus. Saya pernah nyindir salah seorang dalam ruangan ini. Saya bilang, kalau bisa kamu itu tersenyum terus, senyum tanpa alasan, bisa enggak? Ya itu namanya gil-gil ya. Senyum tanpa alasan. Kalau bisa kamu bertemu dengan pohon, kamu senyum. Mengapa? Tanpa pohon kita nggak bisa hidup. Pohon itu mengeluarkan oksigen. Pohon di kampus nggak bisa sembarang dipotong. Pohon di jalan tidak bisa sembarang dipotong. Karena pohon itu ada hitungannya, mengeluarkan oksigen. Kenapa kita nggak terima kasih pohon? Nggak usah punya terima kasih lah, tapi sikap yang baik. Saya bertahun-tahun jadi pendeta UIPMN. Kalau bulan Desember itu salah satu persoalan kami ialah pohon Natal. Pohon Natal. Padahal di kampus itu ada banyak sekali cemara. Tapi cemara itu nggak boleh dipotong. Saya pakai logika, kalau dipotong, satu dipotong, tumbuhnya 3. Kenapa nggak mau dipotong? Tapi nggak boleh. Ya udah, nggak boleh dipotong. Maka untuk beberapa tahun dulu pakai apa? Saya bilang ciptakan sendiri. Ya pakai kawat, pakai apa, nggak pakai pohon. Apa yang ingin saya katakan? Saling mengasihi itu. Nggak usahlah, jangan tersenyum sendiri. Jangan juga menghadap pohon, terima kasih pohon. Tapi artinya itu, semua yang ada di sekitar kita itu punya arti. Dan kita harus bersyukur. Saya WA kepada teman-teman PPA kita ya. Gereja kita bersyukur loh Bapak Ibu. Sekitar kalau nanti jumlahnya persis tanya Ibu Irmina. Tapi anak kita sekitar 210, kurang tambah sedikit gitu. Sekitar itu. Gereja ini punya anak 210. Dan mereka itu kalau ketemu saya, waduh seperti anak saya sendiri. Lihat foto-foto saya sama anak-anaknya. Memang itu salah satu yang kita cintai. Kepada pengurusnya saya buat WA yang bagus. Ada seorang bapak di Jawa Barat ya. Dia mengeluarkan uang 3 miliar dan dia sulap itu bukan sulap jimat, tapi dia buat sungai di desanya itu menjadi bagus, bersih, dan dia minta izin kepada istrinya izinkan, dia keluarkan uang 3 miliar, bagus sungai itu bersih, sudah itu dia lepaskan ikan, lepaskan bebek, udah itu dia buat tempat-tempat duduk di sekitar sungai itu, sehingga jadi tempat wisata, dan dia senang sekali.
Saudara boleh buat restoran, buat apa silakan, jual apa silakan. Dan dia sendiri buat satu rumah makan di sekitarnya. Yang ingin saya katakan ini ialah kasih agape itu kasih berkorban. Oke, besar, puji Tuhan kalau mampu besar. Kalau tidak mampu besar dengan sikap, dengan sifat, dengan kata, dengan perbuatan yang kecil kita mengeluarkan kasih. Ya saya kurus ini mulai kurus, belum kurus sekali. Saya mau lebih kurus lagi. Karena salah satu obatnya itu ialah jamu, jaga mulut. Saya itu makan sayur aja, bawang putih, kayu manis itu makanan saya. Pohon kayu manis di belakang rumah itu mau habis dengan saya makan kulitnya. Ya karena ini pengaruh apa sih? Pengaruh YouTube ya. Pohon ini ada arti, pohon ini ada arti, pohon ini ada arti. Tapi memang ada arti. Saya bersyukur untuk itu. Jadi kalau bisa besar, kasih kita besar. Tapi dengan apa yang ada pada kita, dengan sikap, dengan sifat, dengan kata kita mengeluarkan kasih. Minta maaf ya Nona dari Sumba. Opa itu senang sekali kamu datang. Jadi anak Sumba itu mau jadi akuntan. Udah cari sekolah di Malang. Itu luar biasa. Saya kebangunan rohani di Sumba, di gereja mereka. Pada masa lalu, udah lama sekali. Mungkin dia belum lahir. Tapi mamanya itu punya hubungan yang baik. Ada anaknya udah tamat dari sini, kembali lagi ke sana. Ada anaknya sekolah di sini, tetap tinggal di sini. Karena ada anaknya lagi datang ke sini. Saya sebagai hamba Tuhan itu senang sekali. Nona, apakah di Batu Malang ini nggak ada beras, Nona? Banyak beras di sini berlimpah. Tapi saya dikirim oleh mamanya itu beras. Dan itu saya sayang sekali beras itu. Bukan rasanya, bukan bentuknya, tapi karya seorang ibu yang ingat kepada hamba Tuhan. Kalau bisa jangan dimasak ya. Saya sudah simpan, nggak boleh orang di rumah itu tahu. Saya simpan sendiri. Nanti kalau masak juga saya sendiri. Saya pikir ini saya ingin menjelaskan buah roh itu ialah kasih. Di tengah-tengah jemaat kita. Bapak Ibu masih ingat perjamuan kasih kita? Tanggal berapa itu? Bulan lalu ya. Pak Roland hadir, Pak Rektor hadir, dan saya senang sekali. Dan berapa jenis makanan yang ada di sana? Berapa jenis? Tahu nggak? 15 jenis dari Bapak Ibu. 15. Apa pernah ada pesta 15 jenis? Nggak usah dipaksa-paksa. Memang ada yang bilang saya, Pak Awas, kalau bisa tiap hari Minggu ya Pak. Saya juga mau, tapi biar keuangan gereja kita ningkat dulu ya. Kalau udah ningkat nanti nggak apa-apa, setiap habis kebaktian ayo kita. Saya mau aja 15 jenis. Dan kemarin yang bawa bakso apa namanya itu, campur itu, saya sudah lebih 1 minggu cari dia, keliling. Kemarin saya cari ketemu. Saya ingat bakso campurnya. Ya. Hah? Tahu campur bukan campur. Jadi luar biasa. Satu saat kita undang lagi aja di sini. Tapi undang rektor sama Pak Roland. Karena pengertian saya kedua orang ini makannya itu hati-hati gitu.
hati-hati sekali. Tapi pada hari itu saya lihat mereka makan nasi dan saya bawakan sendiri bakso ya, campur, tahu campur, dan mereka makan. Saya pikir apa namanya itu akan disisakan. Tidak ada sisanya. Ada perjamuan kasih. Nantilah kalau keuangan kita udah sanggup itu, di gereja lain banyak kok yang setiap minggu. Iya, saya tinggal di Selandia Baru hampir 1 tahun, gereja 10.000 anggotanya. Habis kebaktian makan bersama, bukan hanya tahu campur, makan bersama. Kalau sudah waktunya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya ini baru 1 buah loh yang saya jelaskan ini, baru buah ini. Kasih. Ibu Maria nggak bisa habis saya kalau menjelaskan ini, kasih. Tapi terutama juga kasih kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan enak sendiri. Enak sendiri kita yang sudah kenal Tuhan, kita sudah sukacita sendiri, damai sendiri, bahagia sendiri, ada jaminan hidup kekal. Tapi orang di samping kita belum punya jaminan, di depan kita, di belakang kita, kita tunjukkan kasih kita kepada orang di sekitar kita. Barangkali Bapak Ibu agak sulit, tapi kalau saya tidak begitu sulit. Karena saya kalau berkenalan dengan orang itu, saya langsung bilang saya pendeta. Saya enggak macam-macam lah. Karena kalau enggak itu orang pikir saya ini siapa gitu. Bisa bisnis, bisa pencuri, bisa apa. Pencuri enggak lah. Karena kalau orang kurus itu diduga pencuri. Tapi kalau orang gemuk itu enggak mencuri. Enggak bisa lari. Saya pendeta. Nah, baru 2 kemungkinan. Dia minta didoakan atau apa. Di rumah sakit baptis saya lihat seorang bapak dan ibu. Bapak-bapak ini wajahnya sehat, kenapa ke rumah sakit? Wah, kaki saya bermasalah. Oh ya, Pak saya pendeta, boleh saya doakan enggak? Boleh Pak pendeta. Saya pegang kakinya dalam nama Yesus. Saya berdoa dan dia doa begini. Enggak apa-apa. Dan dia jawab amin. Amin. Ya, saya mungkin agak beda sama Bapak Ibu, agak sulit lah. Kadang-kadang saya dari STT, Sekolah Tinggi Teknik. Janganlah. Saya pendeta. Kalau orang bermasalah, banyak sekali cara. Minta maaf, di sini ada keluarga dekat saya. Kemarin saya masuk restoran Padang. Tapi restoran Padang itu tahu nggak saya makan apa? Hanya makan sayur dengan sepotong ikan. Tapi saya lihat seorang ibu memperhatikan saya. Saya makin menjadi, saya bilang sayur aja. Enggak pakai ini Pak, enggak, sayur aja. Ini aja, daun ubi aja. Enggak sayur ini Pak, tidak. Enggak pakai ini Pak, tidak. Dan sepotong ikan. Ibu itu langsung saya dengar dari mulutnya, saya mau juga seperti Bapak Ibu. Wah, saya pikir siapa ibu itu? Saya kan hati-hati, nggak boleh berkenalan kepada sebarang ibu kan. Saya bisik kepada Ibu Abbas, tolong ibu tanya, ibu itu siapa? Baru ibu pergi, artinya terjadi satu komunikasi, minimal kita bisa menjelaskan saya pendeta. Dan kami bisa doakan itu. Bicara panjang lebar. Jadi ingin saya katakan sekarang, kasih. Kasih itu kepada orang di sekitar kita. Hei 2 perawat. Kemarin yang khotbah di Persagi itu dokter. Gimana itu? Bagus sekali khotbahnya. Dokter.
Majelis minta maaf, tanggal 26 saya sudah undang di sini seorang dosen Universitas Brawijaya. Bagaimana orang biasa sampai khotbah keliling sampai Kalimantan? Kalau Bapak Ibu mau supaya saya undang Dr. Aris, pasti dia mau. Hanya saya kadang-kadang minder kinerja saya kecil. Kalau dulu saya jadi pendeta ekumenes, saya undang dia. Tapi kalau Bapak Ibu bilang undang saja Dr. Aris, saya undang dia di sini. Ya, mungkin 2 saja ya. Itu kasih itu panjang sekali. Bukan hanya kasih kepada diri kita sendiri, kasih kepada orang di sekitar kita. Menyapa, berbuat baik, apa. Yang kedua, mari kita lihat dalam ayat 22 itu sukacita. Nah, itu dia. Anak-anak itu punya nyanyian, rejoice in the Lord always, and again I see rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I see rejoice. Pak Mingus satu saat iringi saya nyanyi, Pak Mingus. Dia udah siap. Saya mau nyanyi di Bukit Saitun, tapi mulainya di sini. Ada 3 artis Ambon yang sangat mempengaruhi saya, dan ketiga-tiganya itu jadi hamba Tuhan. Di antaranya itu Adi Manautu, ya, Adi Manautu luar biasa. Nanti dengar saya dengan Pak Mingus nyanyi di sini. Pak Mingus dari kecil suka nyanyian itu. Saya dari besar suka nyanyian itu. Ya, sukacita selalu. Ya, perawat, siapa namanya ini? Joel. Salah satu obat itu sukacita ya, Joel. Jangan merasa, aduh, makananku gimana, aduh, sekolahku bagaimana, aduh, kakiku bagaimana, tambah sakit, aduh. Jadi jangan nyanyian, aduh, jangan. Sukacita. Biarpun ada halangan, sukacita. Biarpun ada masalah, sukacita. Kami sudah baca Mazmur pasal 8 kemarin. Kita itu seperti titik debu aja, kecil aja, tidak dapat mengatasi apa-apa di sekitar kita, lemah. Tapi ada Tuhan di sekitar kita. Mazmur 8. Ada Tuhan di dalam kita. Mazmur 91. Melindungi kita, menjaga kita, memberi kekuatan kepada kita. Kita yang tidak berarti itu jadi berarti. Ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan itu melekat hatinya kepada kita, dan kita melekat kepada Dia. Sukacita saja. Kaki sakit, sukacita. Hati sakit, sukacita, sembuh. Tapi kalau hati sakit, disakit-sakitkan. Jangan. Aduh anak saya bagaimana, aduh istri saya bagaimana, aduh suami saya bagaimana, aduh apa yang saya akan makan besok lusa. Jangan makan aduh. Sukacita. Rejoice in the Lord always, and again I see rejoice. Sukacita kita bukan kepada sekitar kita. Sukacita kita tergantung kepada Tuhan. Kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, sukacita itu mengalir. Saya juga hampir 1 bulan kan opname di rumah sakit. Ini Joel sama Nona itu tahu, rumah sakit itu susah saya. Udah dipasang ini Joel.
dipasang apa namanya itu, cuci darah, dan tangan saya diikat itu sama seperti jiwa saya diikat di tempat tidur. Aduh, meninggal itu. Saya marah-marah sama dua anak. Kamu saya sekolahkan gak bisa melepaskan papa dari ikatan ini. Dia mana? Ada yang sekolah hukum gak bisa melepaskan saya dari sini. Dia mana? Hampir saja saya bilang, kamu itu oke. Oke kalau saya itu omong kosong. Karena saya diikat Pak Mingus, diikat di tempat tidur. Tapi maksud perawat itu supaya oksigennya itu nggak bergerak gitu. Maksudnya baik, tapi ya saya nggak baik. Untunglah datang dokter Bini dari Jakarta. Dokter Bini bilang sama perawat, bapak saya itu tolong lepaskan. Dia bilang bapaknya saya. Tapi kalau dia berteriak-teriak, melompat-lompat, ikat lebih kuat. Dia bilang sama perawat. Saya dengar itu. Nah perawat lepaskan saya. Saya nggak berani teriak-teriak lagi. Mau melompat dari tempat tidur, dia oksigen pasang aja. Tapi Bapak Ibu tahu, salah satu yang saya ceritakan itulah Tuhan Yesus. Salah satu yang saya ceritakan, Ibu Ermina, PPA. Cari anak-anak PPA. Apa ada Bapak punya anak? Umur berapa? Apa ada saudara punya anak umur berapa? Biarpun gini, diikat. Ya saya tidak mau lagi, saya nggak kuat. Kalau bisa Tuhan jauhkan semua penderitaan, saya nggak kuat. Biarlah saya hidup dengan baik tanpa diikat. Ya nona perawat ya, jangan ikat aku. Diikat itu bukan hanya tangan, rasanya jiwa itu juga diikat. Sukacita. Saya kira cukup ya dua yang kedua ini, karena saya bawa dua. Saya memang inspirasinya itu kalau mau diuraikan semua 9 harus ada 9 gitu. Tapi saya sudah siapkan 2 saja. Jadi yang lain Bapak Ibu pelajari sendiri, bukan hal yang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah mungkin ini sabar sedikit aja ya, sabar. Dulu ada tukang jahit kita di sini, namanya Pak siapa? Pak Sabar, ada di situ. Tidak begitu jauh dari rumah Pak Romo, mungkin Pak Sabar. Tapi beliau sudah meninggal. Di belakangnya itu rumah Pak Mudin. Saya sudah datang juga ke rumah Pak Mudin. Pak Mudin itu dekat dengan saya. Karena kami tinggal di rumah ini mau 10 tahun. Sabar. Tapi bukan hanya nama sabar. Hidup kita sebagai orang Kristen harus sabar. Nggak mudah ya, nggak mudah sabar itu nggak mudah. Nggak mudah sabar. Mana itu Pak Rusdi? Ada di situ. Suku Kajang, gimana mau sabar? Suku Kajang itu kalau bersumpah, linggis itu dipanaskan sampai merah. Kalau kamu berani pegang, kamu benar, peganglah ini. Orang suku Kajang kalau dia benar, dia pegang. Dan linggis yang menyala itu mati. Tapi kalau dia tidak benar, karena manusia ini banyak bohongnya ya. Di depannya baik, halus, benar. Pegang, besi menyala, terbakar tangan. Kita nggak usah pakai itulah. Bapak Ibu lihat aja diri di hadapan Tuhan. Sabar. Istri sabar kepada suami.
Wah, ini yang belum rumah tangga ini nggak tahu bagaimana perang saudara di rumah. Ada saja alasannya. Sabar. Apalagi hari Minggu, kamar mandi, sendal, pakaian, setrika, semua itu sabar. Yang belum berkeluarga nggak tahu. Rumah tangga itu nggak mudah. Baca Amsal 31. Bagaimana cari istri yang baik? Baca Amsal 31. Bagaimana cari suami yang baik? Baca Amsal 31. Saya tulis buku, jadi editor untuk buku itu. Judulnya Wanita yang Bijak. Jadi saya hampir hafal karena tahu. Saya diminta Ibu Hani bulan lalu kan, saya baca itu, tapi nggak berani menguraikan, Bu. Menguraikan nggak berani. Saya takut sama ibu-ibu. Suami takut istri. Karena banyak sekali tuntutannya di sini. Istri itu harus bangun pagi. Istri itu harus menyiapkan makanan untuk suami. Istri itu harus berusaha. Istri itu harus pergi kemana-mana jualan. Jadi takutlah untuk istri zaman sekarang mungkin udah bagaimana gitu. Tapi prinsipnya itu masih tetap ada sampai sekarang. Sabar dalam rumah tangga. Anak-anak, apa anak-anak itu bikin senang melulu? Waduh. Sabar terhadap anak-anak. Masih kecil, sabar terhadap mereka. Mereka jadi raja di rumah. Sudah besar, menjadi raja juga. Sabar. Aduh, gimana ini? Dan itu sabar itu tidak akan ada dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri gimana? Gigi ganti gigi. Kamu tahu siapa saya? Saya suka apa? Ngerti enggak? Saya pengalaman, tahu enggak? Nah, itu manusia yang enggak sabar. Jangan. Tapi kalau kita nggak boleh sabar. Bapak kok rambutnya habis, gundul, diam aja, sabar. Saya sering dicela-cela gitu. Dulu saya gemuknya kelewatan, 120 kilo. Bapak sabar aja. Cukup 3 itu ya, karena buahnya tadi 2, tapi ditambah dengan sabar. Ya, bagaimana itu bisa? Kita hanya bisa kalau kita hubungan akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa selalu, baca Alkitab selalu. Bapak Ibu minta maaf kalau jam 3 saya sudah WA, karena saya jam 1 itu baca Alkitab, jam 1 saya berdoa, jam 1 ingat Bapak Ibu, minta maaf. Udah itu tidur sedikit lagi sampai pagi. Kita saling sabarlah satu dengan yang lain. Saya akan lanjutkan minggu depan dengan istilah apa? Silakan usulkan. Saya sudah siapkan dari dari sinode. Tapi kalau ada yang pas untuk kita sekarang, boleh juga diusulkan kepada saya. Apa untuk minggu depan? Kita menghadapi kebaktian tahunan, kita menghadapi kondisi masyarakat kita harus siap untuk itu. Bersukacita semua. Ya, mari kita berdoa. Semua pemimpin kebaktian majulah ke depan. Nanti saya tutup. Sekarang kita berdoa, Tuhan biarlah Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami. Saya tidak sempat menguraikan semuanya. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hati kami mohon supaya Tuhan jauhkan. Roh-Mu makin dominan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam sikap kami, dalam kata-kata kami, khususnya dalam jemaat GIII Tesalonika Batu. Terima kasih. Juga masyarakat kami yang ada di sekitar kami,
Kami rindu mereka juga mengalami kedamaian, sukacita yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, satu nyanyian saya tutup dengan doa. Kita sudah dirawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dan menjadikan hidup kita berkat untuk sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu semua, kita akan akhiri kebaktian kita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.